Assalamualaikum selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita ada di episode ke-178. Kita akan membawa salah satu tema sosial yang sangat menyayat hati. Jadi waktu saya bikin rumusan video ini, saya benar-benar berurai air mata dan betapa sesak dada saya karena membayangkan apa yang sesungguhnya terjadi pada perempuan-perempuan yang ada di Bangladesh. Kita akan berbicara tentang prostitusi. Tetapi justru ketika saya menangis itu memang inilah visi hidup saya. Jadi kalaupun saya harus hidup, maka saya harus memberikan kontribusi positif pada masyarakat. Dan semakin banyak saya tahu tentang hal-hal buruk yang terjadi di masa depan dan di tempat yang lain, maka semakin besar pula lah komitmen saya untuk ingin mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Inilah visi hidup saya. Tapi ya gak usah berlama-lama, kita akan bahas apa yang sesungguhnya terjadi di sana. Ayo kita mulai. Berapa ribu ini? Baraya Bangladesh adalah salah satu negara yang kondisi ekonominya tidak terlalu baik. Sampai sekarang ketika saya bikin video ini, 21% warganya itu hidup di bawah garis kemiskinan dan 17%-nya itu miskin ekstrim. Tetapi ini masih alhamdulillah karena 2 tahun sebelumnya, jadi data ini dibuat tahun 2018 dan 2 tahun sebelumnya tahun 2016 bahkan lebih buruk lagi, ada sekitar 24% orang yang miskin. Artinya pemerintah Bangladesh dalam waktu 2 tahun alhamdulillah berhasil menaikkan tingkat kekayaan warganya sampai 3%. Sebenarnya kita layak untuk tidak percaya pada catatan-catatan statistik yang diberikan oleh negara, apalagi negara berkembang. Tetapi PBB juga ternyata mengkonfirmasi itu karena tahun 2018 PBB menyebut bahwa indeks pembangunan manusia Bangladesh naik ke posisi 135, naik 1 digit. Indonesia ke posisi berapa? 111. Lumayan ya, diapit sama Samoa dan Libya. Tapi Baraya, kalau soal kemiskinan itu di mana-mana juga banyak yang miskin dan ada banyak sekali negara yang lebih miskin daripada Bangladesh. Tapi Bangladesh di sini punya kekhasan, yaitu soal perempuannya yang mudah sekali untuk masuk ke dalam jalur prostitusi untuk menghindari kemiskinan. Jadi ceritanya begini, saya menemukan ada 4 jalur utama yang umum terjadi di Bangladesh. Pertama, begini, orang-orang Bangladesh itu menganggap perempuan itu sebagai the secondary sex. Jadi gender kedua. Karena itu mereka menganggap bahwa perempuan itu fungsinya adalah untuk melahirkan dan membesarkan anak. Itu saja. Karena skupnya hanya ada di sana, jadi ketika ada perempuan yang memutuskan diri untuk bekerja, maka bekerja di luar rumah itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermoral. Jadi ada perempuan yang bekerja itu, ceweknya gatelan keluar rumah untuk bekerja, berkarir dan sebagainya. Cewek zaman sekarang, cewek macam apa itu, bla 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 bla. Nah, pikirannya seperti itu. Sehingga, nah ini jalur pertama ya, sehingga banyak sekali perempuan-perempuan yang kalau bekerja itu dilecehkan, diperkosa, dan lain-lain. Kenapa? Karena si laki-laki di sana berpikir, ya si cewek ini kerja di sini ya emang moralnya udah bejat, ngapain juga ya kalau diperkosa ya wajar, itu bukan salah si cowoknya, itu salah ceweknya sendiri, kenapa dia mengumbar auratnya keluar rumah. Gitu pikirannya itu gitu. Makanya banyak yang akhirnya dilecehkan. Nah, setelah dilecehkan, si perempuan-perempuan itu akhirnya juga berpikir, ngapain juga saya selama ini dilecehkan sama teman, sama bos, sama siapa, dan mereka menikmati tubuh saya itu gratis. Daripada seperti itu, saya duitkan saja, saya jual diri saya. Nah, ini jalur pertama untuk masuk ke dalam prostitusi. Jalur yang kedua adalah soal pernikahan. Jadi perempuan-perempuan di Bangladesh itu kalau tidak bekerja ya tentu saja menikah. Tapi uniknya 30% dari seluruh perempuan di Bangladesh itu menikah di usia di bawah 15 tahun. Bahkan sudah menjadi tradisi di banyak tempat di Bangladesh. Menstruasi pertama buat perempuan itu adalah hari pertama dia menikah. Karena anggapan itu tadi, jadi perempuan itu adalah alat seksual, alat reproduksi. Jadi selama sistem reproduksinya sudah matang, ditandai dengan menstruasi, maka dia layak menikah. Cepat-cepat dinikahkan, begitu. Karena cepat-cepat dinikahkan, maka banyak sekali kejadian bahwa si perempuan-perempuan itu tidak bahagia hidupnya. Ya kan mentalitasnya atau intelektualitasnya dan sebagainya juga belum siap kan, apalagi berarti belum bersekolah kan, sekolahnya nggak lanjut. Nah, kalau laki-laki sama perempuan itu tidak harmonis kan biasanya yang jadi korban si perempuannya. Akhirnya perempuannya banyak yang disiksa, banyak yang diperlakukan dengan kasar dan sebagainya. Salah satu yang diwawancarai oleh The Guardian itu menyebut bahwa si
ada seorang perempuan yang dia dinikahi pada usia 12 tahun, kemudian dia disiksa terus-terusan sampai tidak tahan. Ketika dia hamil, dia terus disiksa. Ketika dia melahirkan, dia masih saja disiksa. Sampai akhirnya ketika bayinya sudah 6 bulan, dia memutuskan untuk kabur dari situ, meninggalkan bayinya bersama suaminya. Kemudian dia ada di sebuah stasiun sambil nangis-nangis. Datanglah perempuan baik hati. Kamu kenapa? Ya, saya gini. Oh, ditampung dulu di rumah. Ditampung di rumahnya sehari, 2 hari, hari ketiga dijual ke tempat prostitusi. Nah, banyak kejadian seperti ini. Banyak perempuan-perempuan yang ingin melepaskan diri dari pernikahan karena disiksa habis-habisan sama si suaminya, tapi setelah keluar, dia tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki apapun, sehingga terpaksa menjadi PSK. Dan biasanya dijual oleh mucikari-mucikari yang memang sudah banyak beredar di Bangladesh. Berapa harga perempuan-perempuan itu? Kalau mereka masih sangat muda, belum melahirkan, itu harganya sekitar 2,2 juta rupiah, kalau dirupiahkan ya. Kalau dia sudah agak di atas 18 tahun, itu harganya bisa 1,5 juta rupiah, apa gitu. Itu harga perempuan. Lebih murah dari sapi, lebih murah dari kambing. Kemudian jalur ketiga itu adalah si laki-lakinya sendiri, si suaminya sendiri yang menjualnya. Jadi satu keluarga memutuskan untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Terjadilah pernikahan. Kemudian karena dua-duanya belum siap, si suaminya belum siap kerja, perempuannya belum siap bereproduksi dan sebagainya, intinya belum siap untuk berumah tangga. Nah, akhirnya mereka hidup dalam kemiskinan. Karena tidak kuat hidup dalam kemiskinan, maka si suami itu menjual istrinya. Biasanya begitu. Ada salah seorang perempuan di sana yang baru saja melahirkan anaknya, jadi beres melahirkan anaknya, itu langsung dijual sama suaminya ke tempat prostitusi. Jadi anaknya dibawa sama bapaknya, ibunya langsung dijual di situ, dan udah berapa tahun tidak bertemu lagi dengan keluarganya. Karena kalau sudah masuk ke tempat prostitusi, itu biasanya dikurung dan tidak ada jalan keluar sama sekali. Atau jalur keempat yang paling banyak terjadi di Bangladesh adalah masalah utang. Ada sebuah keluarga kemudian berhutang pada orang lain. Cara bayarnya adalah pakai duit atau pakai kerja. Kalau kerja itu si anak laki-laki bisa disuruh bekerja, diperbudak untuk bekerja. Nah, si perempuan itu tidak layak dan tidak mampu dianggap oleh mereka untuk bekerja, sehingga kalau tidak ada laki-laki, adanya anak perempuan, ya si anak perempuannya yang dijual untuk menjadi pelayan nafsu seksual. Nah, di Bangladesh itu, lokalisasi itu sesuatu yang legal, tetapi lebih banyak yang ilegal yang dibiarkan saja begitu saja. Ya, karena korup, karena kurangnya pengawasan dan sebagainya. Kalau sudah masuk ke situ, dijaga sama preman, apa yang terjadi di sana? Si perempuan-perempuan itu akan disewakan pada si laki-laki hidung belang di sana. Dan harganya cukup murah. Yang paling cantik, yang sekelas selebriti kayak gitu, itu 40.000 per jam. Sedangkan yang biasa-biasa aja gitu, yang tidak punya tampang gimana gitu, itu harganya Rp5.000. Dan secara rata-rata itu harga sewa perempuan di sana itu Rp7.000 per jam. Nah, lumayan ya, Rp7.000. Si perempuan itu kemudian dipaksa bekerja di sana sekitar 10 sampai 20 jam sehari. Jadi ada 10 sampai 20 pelanggan yang datang ke sana untuk ya main itu sama si perempuan itu. Jadi biasanya si perempuan-perempuan di sana itu kondisinya adalah nyalain tip gede-gede, kenceng-kenceng, karena untuk menyamarkan suara kan mereka itu ditempatkan di bilik-bilik yang hanya ditutupi oleh kain-kain robek, kertas koran, apa dan sebagainya gitu. Jadi ya suaranya harus dikencengin biar nggak kedengaran sama orang. Kemudian mereka minum alkohol racikan sendiri, jadi oplosan. Kenapa? Untuk mengurangi rasa sakit. Karena berhubungan seksual dengan orang yang tidak disuka, dan itu intensitasnya adalah sekitar 15-20 orang dalam sehari. Jadi 20 jam kerja untuk digituin doang gitu. Makanya mereka meracik obat sendiri untuk menahan rasa sakitnya. Seperti itu. Dan mereka juga untuk menambah daya tarik seksualnya, si perempuan-perempuan itu banyak yang minum obat steroid untuk menggemukkan sapi. Mereka makan itu. Jadi biar kelihatan montok. Dan kalau ada pemeriksaan dari pemerintah, kan si pemerintah itu bilang prostitusi itu legal, tapi semuanya harus di atas 18 tahun. Nah, banyak si perempuan-perempuan itu yang di bawah itu. Makanya biar mengecoh para pengawas itu, mereka minum obat penggemuk sapi 10 tablet per hari, biar mereka kelihatan lebih montok dan
oh ini udah dewasa gitu, biar kelihatannya seperti itu. Sekarang Baraya bayangkan bagaimana ngenesnya ada perempuan yang dikurung di situ untuk melakukan hubungan seksual yang tidak dia inginkan dan dibayar hanya 2.500 per jam saja. Banyak di antara mereka yang berusaha nabung, tapi nabungnya juga buat apa? Karena mereka hampir tidak bisa keluar gitu. Kalaupun bisa keluar, mereka udah bau anyir gitu, dalam tanda kutip udah kelewat tua. Nah, akhirnya banyak di antara mereka yang setelah 7 tahun atau 8 tahun tinggal di sana dilepaskan karena sudah tua misalkan atau sudah tidak laku, dilepaskan sama mucikarinya. Mereka tetap tidak lepas karena mereka udah bingung saya ngapain di luar sana gitu, karena mentalnya udah benar-benar jatuh. Dan fenomena yang buruk juga di sana adalah tentang keberadaan anak-anak kecil di sana. Jadi perempuan-perempuan yang setiap hari harus melayani laki-laki yang ini dan itu dan ini dan itu, kan banyak juga yang pada akhirnya hamil. Kalau sudah hamil, yang dibesarkannya di sana. Jadi anak-anak bayi 1 tahun, 2 tahun itu menemani ibunya ketika si ibunya sedang bekerja. Dan kalau si anaknya sudah agak dewasa, udah misalkan 4 tahun, 5 tahun, itu juga dia melihat si ibunya. Tapi biasanya sok aja main dulu di luar, ibunya mau kerja. Akhirnya ya gitu. Dan ini fenomena yang umum, dan si anak-anak itu dipaksa untuk melihat rintihan ibunya. Atau banyak juga kasus kan begini, namanya juga bisnis jasa. Kalau bisnis jasa itu ada pelanggan yang puas, ada pelanggan yang tidak puas. Kalau pelanggan yang tidak puas itu terbiasa untuk menyakiti secara fisik terhadap si perempuan itu pada PSK itu. Dan kalaupun tidak, dia akan lapor sama si mucikarinya, dan mucikarinya yang akan melakukan hukuman fisik pada si perempuan itu. Dan itu sudah pula terbiasa dilakukan di depan anak-anaknya yang masih kecil. Betapa ngenesnya. Dan si anak-anak itu juga udah biasa-biasa aja, memang hidupnya di sana gitu. Sebab kalau si anak itu pergi keluar dari lingkungan lokalisasi itu si anak itu bakal dikucilkan, bakal ditendang, diusir. Khusus jangan sini, ini kamu anak pelacur, pergi sana. Jadi si anak-anak yang tinggal di sana itu kalau keluar dia dibully. Makanya dia tetap aja berkeliling di tempat prostitusi itu, gak jauh-jauh dari sana. Akibatnya apa? Akibatnya kalau si anak yang dimaksud itu ternyata adalah anak perempuan, maka biasanya dia melanjutkan profesi ibunya di usia 12 tahun, 13 tahun setelah dia mengalami menstruasi pertama. Dan di antara semua cerita yang menyayat hati itu adalah bahwa perempuan-perempuan itu dianggap bukan manusia. Jadi kalau disiksa, kalau diapa, ya mereka harus menerima apa adanya karena itu adalah nasib mereka. Ketika akhirnya pun mereka meninggal misalkan, itu gak ada ustadz yang mau untuk menyolatkan dia. Jadi kalau ada, maaf ya, PSK yang meninggal, itu dikuburkannya kayak kucing. Gak ada prosesi, gak ada disolatkan, gak ada apa. Bahkan makamnya pun tidak boleh pakai batu nisan. Kemarin lalu ada seorang ustadz yang berani untuk menyolatkan jenazah dari seorang PSK, seorang pelacur. Itu memunculkan polemik yang luar biasa di Bangladesh gitu. Sampai tenar di mana-mana. Kan kalau di Indonesia mah Habib Rizik datang itu polemik gitu kan. Atau ada artis yang ketahuan ini polemik. Nah, ini mah ada seorang perempuan yang meninggal tapi dia sebenarnya profesinya adalah PSK, kemudian dikuburkan pakai prosesi, disolatkan. Nah, ini yang menjadi polemik di sana gitu. Karena itu udah dianggapnya binatang, najis, apa segala rupa kayak gitulah. Betapa mengerikannya di sana. Dan di antara semua hal yang mengerikan itu, sekarang kita memasuki babak baru, yaitu ada sekitar 700.000 orang Rohingya yang mengungsi pindah ke sana. Dan anak gadis dari Rohingya itu banyak yang sudah kehilangan keluarganya dibantai atau hilang atau apa, dan mereka hidup sendirian, dan itu dicari, dilacak untuk kemudian dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial di Bangladesh. Dan pelanggan di Bangladesh akan selalu banyak karena di sana harga dari sewa perempuan itu sangat murah, sama seperti kita beli air minum 600 ml. Oke, Baraya, itu saja. Semoga ngena di hati, semoga menjadi pikiran bersama, dan akhirnya semoga mendorong kita untuk menjadi orang yang lebih baik di kemudian hari agar bisa menolong orang-orang semacam itu. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.